Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa Majelis Rasulullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita diliputi sebuah karunia yang teramat luar biasa. Menjadi insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Di bulan suci ini kita disuguhkan dengan sebuah ibadah yang mungkin secara jasmani ibadah ini dibungkus dengan rasa lapar, dibungkus dengan keringnya tenggorokan dan dahaga kita. Akan tetapi syarat dengan berbagai macam kenikmatan serta pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa tidak? Jauh hari di bulan Sya'ban saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaparkan beberapa wasiat. Di antaranya beliau menyatakan, apabila kalian telah bertemu dengan bulan Sya'ban, maka persiapkan jasmani kalian untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Aturlah pola makan kalian, atur pola istirahat kalian, supaya ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita bisa dalam keadaan sehat afiat dan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Alhamdulillah, para pemirsa rahimakumullah, tidak cuman itu, baginda Rasulullah juga memberikan sebuah wasiat. Apabila kalian telah bertemu dengan bulan Sya'ban, maka perbaiki kembali niat-niat kalian. Mari, berawal dari niat ini, beliau bersabda, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin adalah terlebih baik daripada amalnya. Maka sangatlah tidak salah kalau kita berniat meskipun dalam keadaan yang mungkin cukup payah. Maka berniat puasa sebulan penuh. Kita meletakkan sebuah niat mulia untuk bisa melaksanakan tarawih pada setiap malamnya. Karena setiap malam punya fadilah dan keutamaan tarawih yang berbeda-beda. Itu berarti satu malam kita meninggalkan tarawih, berarti kita telah ketinggalan satu fadilah yang tentunya tidak ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu kembali. Oleh karena itu ya ikhwani rahimakumullah, manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Para pemirsa rahimakumullah, saking pentingnya utamanya sebuah niat, kalau kita bisa meneliti, membuka kembali pelajaran-pelajaran yang Allah Ta'ala berikan dari kejadian alam, baik itu terjadi pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sebuah contoh, ketika seekor ular, dia merasa kulitnya tidak lagi memberikan kenyamanan. Dia merasa wisanya tidak lagi memberikan keamanan. Maka seketika ular akan mengurung dirinya dalam satu tempat. Dan saat itu ular tidak menemui siapapun dan tidak ditemui siapapun. Dan saat itu ular akan menahan dirinya dari makan dan minum, tidak melakukan aktivitas sama sekali untuk mengembalikan kulitnya menjadi lebih baik dan wisanya menjadi lebih berbahaya. Nah ikhwani rahimakumullah, setelah beberapa waktu proses alam pun berjalan. Ular melaksanakan sebuah kegiatan untuk mengembalikan wisanya dan mengembalikan kulitnya yang mungkin sudah tidak memberikan keamanan dan kenyamanan. Berarti ular juga melaksanakan puasa. Namun dengan sebuah niat mengembalikan kulitnya dan mengembalikan wisanya, karena dia merupakan salah satu binatang predator dan wisanya tentu sangat berguna untuk memangsa dan juga melukai musuh-musuhnya. Selang beberapa waktu berjalan, proses alam pun bermain. Sampailah masanya ular bisa melepaskan kulitnya. Kalau menurut bahasa orang Amuntai, mengganti salumur. Istilah kita mengganti kulitnya dengan kulit yang baru.
Nah, seiring dengan proses alam tersebut, beriring dengan puasanya ular, maka bergantilah kulitnya. Yang dulunya hitam agak terang, sekarang akan menjadi hitam pekat. Tidak cuma itu, wisanya akan kembali sangat berbahaya dan ular akan menjadi binatang yang sangat ganas dan beringas. Artinya, ular melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan puasa akan tetapi dengan niat yang salah, ternyata puasanya ular tidak membawa kepada perubahan yang lebih baik. Dia tetap menjadi binatang predator, dia tetap menjadi binatang yang buas dan beringas. Namun ikhwani rahimakumullah, kita perhatikan kembali sebuah kejadian alam yang sering kita lihat di tempat-tempat kita berada. Sebagai salah satu contoh, seekor ular ketika dia merasa dirinya, dia sadar dirinya menjijikkan, dia sadar kadang keberadaannya tidak dinantikan. Lalu sang ulat berinisiatif, berupaya untuk merubah bentuknya, bahkan mungkin merubah sifatnya menjadi lebih baik. Maka berawal dari sini ular pun berniat untuk melaksanakan sebuah kegiatan untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Akhirnya beberapa waktu seekor ulat akan membungkus dirinya dalam sebuah daun. Dia tidak melakukan kegiatan, dia tidak menemui dan tidak ditemui siapapun, dan saat itu dia akan menahan dirinya dari makan dan minum, dari bekerja dan sebagainya. Maka bahasa kita, ular telah melaksanakan puasa dengan sebuah niat yang baik, ingin menjadikan diri yang baik, ingin mengubah sifatnya menjadi lebih baik. Maka proses alam pun berjalan. Ini kita lebih kenal dengan sebutan proses metamorfose. Akhirnya ikhwani rahimakumullah, setelah beberapa waktu proses alam berjalan, maka ulat seiring waktu akan berubah menjadi kepompong. Tidak berapa lama keluarlah sayap pada kiri dan kanannya, dan akhirnya keluarlah warna yang indah dan menawan. Nah ikhwani rahimakumullah, seekor ulat yang menjijikkan, seekor ulat yang mungkin keberadaannya tidak dinantikan. Namun ketika dia melaksanakan puasa dengan niat yang sangat baik, ingin merubah menjadikan dirinya menjadi lebih baik, sifatnya menjadi lebih baik, akhirnya subhanallah, pertahanannya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan kegiatan beberapa waktu, ternyata berbuah hasil. Jadilah ulat menjadi seekor kupu-kupu dengan warna yang indah dan menawan. Bahkan keberadaannya kadang sangat dinantikan. Kalau orang kita Amuntai menyebut kupu-kupu masuk ke rumah, orang dulu akan mengatakan berarti insya Allah ada tamu yang akan datang ke rumah. Subhanallah, ternyata betul seperti itu kebiasaannya. Kupu-kupu masuk ke rumah, alhamdulillah ada tamu yang datang. Dan alhamdulillah ketika seorang tamu yang datang, ternyata banyak yang kita dapatkan. Rezeki mungkin kita dapatkan, bahkan ada fadilah tamu-tamu yang datang. Mungkin mengeluarkan dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang yang berada di rumah tersebut. Rumah akan berkah dengan kedatangan tamu. Ikhwani rahimakumullah, dari dua kejadian alam ini tentu kita bisa ambil pelajaran. Ibadah yang sama, pekerjaan yang sama, namun didasari dengan niat yang berbeda, ternyata akan menghasilkan sebuah hasil yang berbeda hanya karena niat. Oleh karena itu, sebagai manusia, mari kita letakkan niat puasa ini, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita tarawih untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tadarus yang kita baca adalah bacaan yang kita harapkan kelak akan bisa membuat kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Qur'anul Karim. Mari kita perbaiki kembali niat kita untuk melaksanakan ini karena Allah, dan mudah-mudahan tentunya tidaklah kita bisa melaksanakan hal-hal tersebut kecuali karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita kerjakan ini bisa menjadikan kita insan-insan yang bertakwa, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita melaksanakan puasa tak lain dan tak bukan adalah membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit
bisa memberikan banyak manfaat. Semoga sekecil ini bisa memberikan sebesar-besarnya kebaikan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.